ada Gading yang tak retak, karena kenyataannya Gading juga retak dengan Gisel. Gisel sudah jadi tersangka, Gading udah kawin lagi, itu Gading Martin ini saja. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Tasikmalaya ini bikin acara apa saja, ngundang saya lagi. Gajah Mungkur Wonogiri setelah saya matur, panitia jangan lupa administrasi. Bukan itu semuanya. Tolong Dokter Ahmad tanggung jawab dirimu yang ini. Tolong Dokter Ahmad itu penyakit dalam itu. Dan sorry sama Mahbub, tolong itu ingat. Kok nggak nanya nomor rekening, nggak nanya apa. Semuanya lewat kamu, ini nggak ada. Nanti yang dapat sekitar 1, 2, 15 orang, 100 ribuan. Nanti uangnya dari Pak BC. Baik, tadi saya berharap kalau bisa yang maju yang depan-depan itu yang bening-bening. Ini bening pada masanya ya. Baik, tapi suara saya cukup jelas. Untuk ibu-ibu yang di belakang suara saya jelas. Untuk bapak-bapak yang di samping suara saya jelas. Standar saya itu dimanapun tausiah ngecek suara itu gampang. Karena 80% yang saya sampaikan ini nanti sangat tergantung jelas tidaknya audio saya. Ibu-ibu jelas suara saya? Kalau jelas jawab sejelas-jelasnya, jangan ada dusta di antara kita. Ibu kalau jelas tolong jawab dengan jujur, ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Ibu-ibu? Kamu ibu apa bapak? Ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Oh berarti jelas, sudah gitu aja. Untuk bapak-bapak jelas suara saya? Kalau jelas jawab dengan jujur, bapak-bapak setuju gak dengan poligami? Setuju. Kamu kawin aja belum? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya duduk apa berdiri? Saya di sini apa maju? Maju lagi apa cukup? Jatuh. Ad-dhaif kal mayit. Al-adab itu fauqal ilm. Halo? Enggak responsif. Halo itu jawabannya hey. Halo? Nah, hey. Halo, halo, he. Halo, he, halo. Halo, he, halo, he. Saya hafal banget tablik akbar itu. Satu, sulitnya adalah fokus. Dua, malas untuk berpikir. Maka nanti kalau kuliah di luar negeri, nanti tanya pada Pak PC. Kalau duduknya di belakang nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Tasik, gitu aja. Persis kalau umroh dan haji, kalau kehilangan jamaah jangan pernah cari di masjid, cari di pusat perbelanjaan, itu isinya orang Tasik semua. 2 kata direspon, 3 kata respon, begitu 5 kata, gitu aja. Kompak gak ini? Kompak gak ini? Saya akan mulai kalau semuanya kompak. Semuanya nanti yang nggak kompak berdiri pulang. Ini ulang tahun yang ke-22, mudah-mudahan Allah berkahi. Kita uji kekompakan dulu karena ini tahun politik. Saya dai nasional untuk Kamtibmas Mabes Polri. Saya sudah diundang ke Mabes Polri walaupun rekening saya belum ditanya. Maka pesan saya di seluruh Indonesia tahun politik ini tidak boleh pecah, putus silaturahmi hanya karena perbedaan partai. Setuju nggak? Hanya perbedaan pilihan presiden. Toh kalau presiden yang kamu pilih menang, kamu dapat kaos sablonan luntur. Nggak dapat apa-apa, betul? Maka semuanya harus damai. Semuanya, kalau saya bilang 1, tepuk 1. Kalau saya bilang 2, tepuk 2. Kalau saya bilang 3, tepuk 3. Kalau bilang 4, nggak usah tepuk. Nanti akan ketahuan Pak PC, mohon maaf, yang nggak kompak-kompak itu suruh keluar dari Tasik. Semuanya ulang 1. Nah,
satu aja nggak kompak sih, plok. Ini 22 tahun tasik ini nggak berkah kalau nggak ada kebersamaan. Yatullah ma'al jamaah. Allah akan memberikan berkah kalau semuanya ada kebersamaan. Semuanya 1 2 1 3 2 1 4. Pulang sana. Ada 15 orang ini kalau jadi pejabat potensial untuk korupsi. Karena nggak ada kegiatan main anggaran aja. 4 itu nggak usah tepuk. Dokter saya mengenai psikologi itu gampang. Nanti yang belum nikah kalau cari istri saya sarankan jangan cari wanita yang berkacamata. Karena secara psikologis wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti saya empiris, temuan psikologi modern. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata saya itu. Betul nggak? Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk cari HP. Karena wanita di Tasik ini sudah di dalam tidur saja, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam selimut. Bukan wajahnya glowing tapi mainan. Nah, pelakunya ada di situ. Halo, kompak gak ini? Halo. Jadi saya duduk apa berdiri? Ad-dhaif kal mayit, tamu itu harus seperti jenazah. Saya di sini tamunya orang Tasik, saya suruh duduk, suruh berdiri seperti jenazah. Jenazah itu harus ngikut, kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah ngeyel, nggak nurut, berarti dia belum mati. Saya sini tamu, suruh duduk, suruh berdiri, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Jadi saya duduk apa berdiri? Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Panitia ngangkat kursi ini cukup berat. Boleh nggak saya menghormati panitia sebentar aja? Insya Allah. Hanya untuk menghormati aja. Ya. Ternyata kursi tumpuk, maka sebentar lagi orang banyak rebutan kursi. Halo. Makanya untuk berebut kursi sampai di Jogja itu, Bu, dulu ada mitos kalau ada pohon-pohon besar itu penunggunya adalah makhluk-makhluk halus. Sekarang makhluk halusnya sudah ada fotonya, ditempel semuanya NPWP nomor piro wani piro. Bahkan ada yang Masya Allah Pak Bu, itu ada yang nempel itu nomornya berapa dijungkirkan gini. Saya deketin, ngapain kok fotonya dibalik? Ternyata tulisannya siap jungkir balik untuk rakyat. Itu kalau saya bawa spidol saya tulisi prek. Biasanya kalau udah jadi lo, itulah pilkada. Kalau pilkab, kalau lupa terus ya. Kalau pilkada, kalau jadi terus, kecuali anggota dewan yang hadir di sini, itulah yang kita pilih. Inilah orang-orang yang selalu diberkahi. Baik, halo. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin wa qala aidan masalul ladzina yadkurubahu wal ladzina la yadkurubahu kamasalil hayyi wal mayyit. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna adzabi. Shadaqallahu adzim wa shadaqal rasul karim wa nahnu ala dzalika minasaitin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama Bapak PJ Wali Kota Tasikmalaya, Bapak Dr. CK Virgowansah SSTP ME beserta Ibunda. Yang saya hormati, saya banggakan PJ Ketua PKK Kota Tasik Ibu Dwi Wahyuni CK SP. Yang saya hormati Bapak Sekda Kota Tasik. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Tasik. Yang saya hormati DPRD Pak Firman, Kang Firman. Yang saya hormati Kapolres siap 86 presisi. Yang saya hormati Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Danlanu. Ini dari Jogja, saya sebut namanya Pak Letkol Penerbang Adi Putra Buana Esa M. Ipol. Yang saya hormati Kepala BCP Cabang Tasik, Ketua MUI, para alim ulama, terutama ajengan, guru-guru saya, senior saya. Pokoknya semua yang ditulis ini, nanti tolong panitia ini difotokopi aja, disebarkan semuanya. Semua yang hadir ini semua saya hormati. Mudah-mudahan yang hadir ini Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Hari ini yang sakit-sakit, mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan Allah beri penyelesaian yang terbaik. Yang masih jomblo-jomblo, mudah-mudahan diberikan jodohnya. Janda-janda yang sudah lama sendirian didekatkan dengan duda yang kaya raya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar, yang anaknya nakal-nakal, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, yang keluarganya masih berantakan jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, yang masih terbelit utang piutang, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Amin yang kencang, berhenti utangnya banyak. Pokoknya semua yang hadir mudah-mudahan Allah berkahi. Hari ini tanda-tanda ini Masya Allah hanya di Tasik dari seluruh kota di Indonesia ini yang penuh keberkahan seperti ini. Karena banyaknya santri ini, insya Allah ini tanda berkah. Keberkahan kedua, mengawali di seluruh wilayah di Jawa ini, Tasik mengawali hujan tadi malam, itu tanda berkah. Maka ada sholat minta hujan, nggak ada sholat minta angin, sholat minta panas, nggak ada. Tapi hujan ini tanda berkah. Apalagi hari ini. Hari ini Masya Allah, Allah berkahi. Pertama, insya Allah akan dipanjangkan usia kita. Nabi bersabda, tolong perhatikan sabda Nabi. Nabi nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu politisi, pejabat, sama orang Tasik. Sama ustadz, sama beberapa orang, ya semua orang pernah bohong, betul? Nabi mengatakan satu, orang yang pengen berkah rezekinya, dipanjangkan usianya, maka sambunglah silaturahim. Hari ini kita akan dipanjangkan usia kita. Kita akan diberkahkan rezeki kita. Waziyadatun ilm, akan bertambah ilmu kita. Wasohibin karim, akan bertambah persaudaraan kita. Hati-hati kalau ada orang Tasik ini nggak pernah bersosialisasi. Ada kerja bakti nggak datang, ada kajian nggak pernah datang, sholawatan dikit nggak pernah datang. Ya Allah, WA grup lab, ada masalah ngurung di kamar mandi, ada masalah diem di kuburan. Orang seperti ini cepet edan. Orang-orang gila itu dimulai dari putusnya komunikasi. Maka lihat, hati-hati silaturahmi dipanjangkan usia, karena kalau orang silaturahmi akan dikeluar semua hormon-hormon oksitosin. Hormon oksitosin adalah hormon yang mengatur semua adrenalin dan seluruh hal kesehatan tubuh ini dipacu oleh psikosomatis kita. Ini kalau di UGM saya nerangkan 8 SKS, ini perlu 14 kali pertemuan. Orang yang nggak pernah bersosialisasi, nggak pernah silaturahmi seperti ini, maka terjadilah strain. Strain itu ketegangan, kalau berkumpul jadi depresi, depresi berkumpul jadi stres, stres berkumpul jadi stroke, stroke berkumpul jadi stop, kalau udah stop billahi taufik. Maka kenapa orang silaturahmi dipanjangkan? Maka orang yang nggak pernah bersilaturahmi mudah ada gesekan, maka mudah marah. Maka lihat orang marah. Orang marah pasti teriak, dua pasti mendekat,
Deket kok teriak, karena yang dijauhkan hatinya, yang nggak nyambung hatinya. Deket kok teriak, karena itu emosional. Deket kok teriak, karena itu dorongan setan. Deket kok teriak, karena hilang akal sehatnya. Lihat orang marah, goblok lu, bego lu, buset. Deket kok teriak, kok pelan. Goblok, bego, buset. Halo, fokus nggak ini? Ini kenapa saya cek terus? Saya tidak mau saya ceramah serius di sini, yang di belakang udah billahi taufik. Lagi dapat sandaran langsung bismika Allahumma. Saya masih di sini, yang di belakang sampai Sidratul Muntaha. Fokus, fokus. Bisa lihat saya? Di sini kalau daun itu warnanya apa? Kalau pisang masih muda warnanya apa? Kalau kelapa muda warnanya apa? Lampu merah di sini ini kalau merah, kuning sama apa? Tolong semuanya jawab, semuanya akan saya lanjutkan kalau semuanya fokus. Coba tangan kanan diangkat semuanya. Ini kelihatan orang yang biasa ikut kajian saya sama kan. Semuanya gerakan. Saya cari tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter-muteran kali gak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Anda, kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita. Itu mohon maaf, la haula wala quwata illa billah. Semuanya gerak semuanya, agak condong tegakkan, biar gak tremor, biar gak Parkinson, biar gak pikun. Semuanya lebih lagi, ikuti perintah saya. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, apa? Pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu. Santri ini dan ini, pegang dagu, pegang dagu, dagu. Pegang dagu, pegang dagu. Ini santri dari mana dia? Pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu. Kamu santri kok bidu pada? Pegang dagu, pegang dagu. Ya Allah, ini edan, ayo pegang dagu, pegang. Nah, gitu, masya Allah, luar biasa. Saya hafal. Satu, ternyata tidak saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kok kamu gini terus? Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul? Maka saya ceramah 5 jam, gak ngaruh sama sekali kalau Bapak Ibu tidak fokus ke saya. Maaf, itu bukan suara saya. Itu dari kameramen. Halo? Fokus? Di sini mohon maaf Pak, Bu, bisa fokus ke saya? Jadi kalau daun warnanya apa, Bu? Kalau rumput warnanya apa? Kalau kelapa muda warnanya apa? Kalau pisang masih muda warnanya apa? Kalau traffic light merah, kuning sama apa? Jadi kalau daun warnanya apa? Kalau di lapangan bola itu rumput warnanya apa? Kalau kelapa muda warnanya apa? Jadi jerapah makannya mohon maaf Pak PC, kayaknya saya nggak bisa melanjutkan ceramah di sini. Yang hadir di sini wong edan semuanya. Sudah pernah lihat jerapah? Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya lebih panjang mana? Jadi kalau jerapah makannya rumput, kasihan banget itu ya, dia akan ngelipet gini, masya Allah. Kalau enggak harus nyosor ke sonanya nih. Jadi jerapah makannya kok tadi rumput? Jadi jidatnya mana jidatnya? Malah sini, ya Allah. Tadi dagu di sini, tadi dagu sini, jidatnya di sini, waidan mana? Halo? Ngasih fokus? Kalau mikrofon ini warnanya apa? Semuanya jawab. Kalau mikrofon ini warna apa? Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Orang negro di Malambari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Arang warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Orang negro di Malambari warnanya apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu akbar ini nggak akan sampai sama sekali.
36 negara penasihat singgah. Hanya di Tasik ada kelelawar tidurnya waktu malam, hanya di Tasik. Di sini mohon maaf, di Tasik ini mohon maaf, kelelawar tidurnya waktu apa? Kok tadi malam? Udah paling depan, bentak, teriak. Karena tidak maka fokus. Hari ini insya Allah tanda Allah berkahi di kota Tasik. Karena ulang tahun, tapi tidak hanya tontonan, tapi ada tuntunan. Bukan saya tidak suka tontonan, tapi tuntunan inilah yang membuat ada keberkahan. Kata Nabi, orang yang kenal dengan Tuhannya, orang yang masih wirid, dzikir, ada santri yang dihadirkan ini, inilah tanda insya Allah berkah rahmat akan turun di Tasik. Maka amanah dari Indonesia Raya itu pertama, bangunlah jiwanya, jiwanya dulu apa badannya dulu? Dan Tasik tanda bahwa bangunan jiwa itu diutamakan sebelum bangunan-bangunan raganya. Kenapa? Tontonan itu biasanya bukan tempat berkah, berkah itu ada di tuntunan. Maka sebaik-baik orang adalah orang yang mempunyai kolbun, mu'alakun, fil masjid, orang-orang yang hatinya tergantung di masjid, karena di masjid itu pun tempatnya keberkahan dari Allah. Maka kalau ada orang santri sering keluar masuk masjid, berarti dia orang baik. Sejelek-jelek tempat waktu itu hiburan, waktu itu di pasar, sekarang di diskotik. Wah, ini diskotik syariah. Oh, jadi masuknya tok assalamualaikum, lagunya qasidah, mabuk tapi islami. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Gak ada. Maka lapangan ini tidak hanya untuk hiburan, tapi untuk tuntunan, untuk pengajian. Ini tanda berkah. Ini yang pertama. Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak Ibu bolehlah gaji sebulan 30 juta, cukup 30 juta sebulan. Tapi kalau anak kena narkoba, sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuk, andulah, lolok, tulalit, on. Nggak tahu mana dagu, mana ada jerapah makannya, ada kelelawar tidurnya waktu, suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarga nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih yang 50 juta, itulah berkah. Apa itu berkah? Ada 4, tolong perhatikan baik-baik. Ini nanti akan saya tanyakan terus semua isian saya. Berkah sifatnya ilahiyah. Maka kata Nabi, orang yang ingat pada Allah seperti orang hidup, tapi orang yang nggak kenal Tuhannya kayak orang mati. Kenapa Nabi mengatakan kayak orang hidup dan orang mati? Maka di hadapan Allah, orang-orang yang ada di lapangan ini mulia di hadapan Allah. Seperti orang hidup mulia. Kenapa nggak seperti ayam hidup, ayam mati? Karena ayam hidup harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam goreng, ayam bakar, jadi sate, jadi gulai. Orang hidup harganya mahal. Kalau nggak percaya silahkan Pak PJ hadirkan penyanyi sini. Nggak cukup 10, 20, 30 juta. Saya pernah satu panggung gini di Lampung sama Mbak Ayu Ting Ting. Berapa anggaran panitia? Saya tengok itu SPJ-nya 150 juta untuk Ayu Ting Ting, hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemari ceng-ceng mencari alamat palsu, 150 juta. Begitu mahal. Beda kalau ngundang ustad. Berprestasi aja 2,5 juta. Halo, tahu Lesti Kejora? Saya sama Rida, Masya Allah Rida. Sebetulnya Rida itu skor dari saya tinggi terus. Cuman dukungannya dari orang Tasik yang kurang. Kalahnya hanya di SMS, serius. Dari skor dia selalu 6 besar itu betul-betul saya sama Mama Dete saya injek, ini wakil ini harus dinaik sampai paling nggak 3 besar. Tapi SMS-nya dari ini sini nggak, kurang SMS-nya. Maka tahun ini tolong perhatikan kalau ada perwakilan dari, karena berapapun nilai dari saya, dari Mama Dede, dari Suki, dari Solmed itu nggak ngaruh kalau SMS-nya kurang. Karena itu TV industri itu tergantung banyaknya SMS itu. Maka sejelek apapun kalau SMS-nya besar nanti juga ngangkat. Halo,
Maka besok tahun ini harus ada 3 besar dari Tasik. Satu sudah dapat umroh, sudah dapat segala macam, dapat uang 100 juta, jadi semuanya harus dari Tasik. Tidak cukup dari 6. Rida oleh mengawali semuanya. Dan belum nikah ya Rida? Iya. Calon kok banyak sekali. Kamu sih alhamdulillah, Rida naudzubillah. Kamu dapat anugerah ini. Enggak tahu mana dagu, mana jidat aja enggak tahu. Halo. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Kemana Bu? Lanjut gak ini? Lanjut, tapi semuanya pulang, 35 orang nanti sini. Yang pulang sebelum waktunya saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak. Udah langsung hamil tengah jalan, Masya Allah. Yang ibu-ibu yang pulang sebelum waktunya saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Oh nggak jadi pulang, langsung berdiri duduk lagi, Masya Allah, biasa. Halo, halo, lanjut. Orang hidup waria, saya pernah make up sama Lesti Kejora. Di sebelah saya persis, Lesti, kamu paling banyak spektakuler kamu kemana? Maksudnya apa Ustaz? Paling banyak kontrakmu kemana? Ke Kalimantan Selatan. Berapa? Manajernya bilang 600 juta. Menghadirkan Lesti yang sekarang matanya lebam dipukuli sama kamu santri juga dengerin lambe turang. Masya Allah. Ada pengusaha tambang di Kalimantan ngundang Lesti Kejora nyanyi pagi sama malam 600 juta. Bapak Ibu kenal Mas Tukul Arwana? Saya rutin acaranya sama Mas Dedi, sama Deddy Corbuzier, sama Tukul Arwana. Tukul Arwana itu pernah 9 tahun yang lalu itu 1 bulan dapat 1 miliar. 1 miliar itu sama dengan gaji PJ wali kota berapa bulan? 1 M. Ya 2 bulan lah ya, 2 bulan. Sambil jual barang-barang inventaris itu semuanya dijual. Begitu mahanya orang hidup. Karena masih hidup. Tapi kalau udah mati gak ada kerana, maka orang Tasik ini, mohon maaf, kalau nggak kenal dengan Tuhannya, nggak kenal dengan sholawat, nggak kenal dengan masjid, maka orang kayak orang mati. Orang mati nggak ada harganya. Orang kalau udah mati itu, ya Allah, kalah dengan binatang paling kecil. Teri. Teri itu kalau udah mati, jenazahnya almarhum teri masih jadi komoditi ekspor. Di Jogja itu makanan paling favorit mahasiswa saya itu cat rice, nasi kucing. Cat rice itu nasinya segini, wah terinya asinnya kayak upil. Berarti pernah makan upil kalau mau tahu semuanya. Teri masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya nolong di Jeddah, dikira sama haji dari Tasik ini, dikira bawa ganja, ternyata tas kosmetik isinya sambal. Begitu mahalnya orang hidup, kalau udah mati kalah dengan. Maka hari ini Masya Allah kayak orang hidup mulia di hadapan Allah. Bahkan diberkahkan rezeki, bahkan dipanjangkan usia. Rezeki berkah, kapan seseorang diberkahi? Pertama, berkah itu sifatnya ilahiyah. Maka selamanya Anda tidak akan diberkahi kalau lepas hubungannya dengan Allah. Gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Sepohon kayu daunnya lebat. MC-nya bawa ikut nyanyi, bantu saya sedikit. MC makan terus. Ya. Tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Kamu hidup 1000 tahun, kalau kamu lupa kepada Allah, selamanya diberkahi, gak ada gunanya sama sekali. Coba diulang sekali lagi, biar walaupun gak hafal, ikut mangap-mangap, biar kelihatan lip sync aja, lihat semuanya, biar melegakan saya sedikit gitu loh ya Bu, tolong. Ayo. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walau
Orang hidup mau 1000 tahun, kalau dia lupa kepada Allah, nggak ada harganya di hadapan Allah, nggak ada gunanya. La khalaqa indallah. Mohon maaf, semuanya Allah tidak akan melihat. Apapun dia, siapapun, tidak ada artinya. Maka satu, berkah sifatnya ilahiyah. Maka jangan lupakan hubungan dengan Allah. Maka ulang tahun tapi ada pengajiannya, ini tanda berkah. Tepuk tangan untuk Pak PJ, Bu. Yang kedua, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Anak muda dinasihati itu berkah. Tadi Rida sudah nyampaikan, Ustazah Rida, ya Allah, anak-anak sekarang ini ya Allah lebih mendahulukan panggilan handphone daripada orang tua, betul? Ingat ya anak-anakku, kamu ada di dunia ini dilahirkan dengan susah payah, 9 bulan 10 hari melahirkan kamu dengan susah payah. Kamu ada di Tasik ini dilahirkan, bukan di download, bukan karena gosen, bukan karena browsing. Maka hormati orang tua. Betapa pentingnya hormat orang tua ini. Halo, saya paham ayat tentang betapa ridha Allah pada ridha orang tua, murka Allah pada murka orang tua. Karena orang tua itu kalau sakit anaknya dia ikut sakit, betul? Tapi kalau orang tuanya sakit anaknya ikut sakit. Saya punya istri saya itu 3 anaknya. Ada yang salah dari saya? Istri saya itu 3 anaknya. Kan istri itu berapa? Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 3. 1, 2, 3. Jadi istri berapa? Makanya Nabi tanya pada ajengan, ya Rasulullah, siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Sampai di sini paham? Sampai sini paham? Jadi setuju dengan poligami, Bu? Berarti gak paham, gak bisa bahasa Inggris, gak bisa berhitung. Halo, ketika istri saya harus keluar negeri, saya harus nungguin mosok 3 anak yang sakit 2. Saat itulah saya paham ayat. Ya Allah, yang sakit saya saja biar anak saya yang sehat. Orang tua menggantikan anaknya kalau sakit, tapi jujur dia apa yang ada sini, ada yang menggantikan orang tuanya? Orang tuanya ada pikun, tremor, Parkinson, ya Allah. Bu, yang pikun saya aja, ya Allah, yang stroke saya, biar orang tua saya jadi santri di Miftahul Huda. Ada yang mau? Bahkan saya melihat saya orang daerah, Bu, saya pernah lihat seorang ibu anaknya sakit waktu bayi, dia ngisep ingus anaknya. Ada yang pernah lihat? Pernah ngalami? Ngisep ingus anaknya waktu bayi. Ada yang pernah? Tapi jujur siapa yang sini? Hei santri, siapa yang mau ngisep ingus bapaknya? Bapak pilek, Pak, tok sedot tumbelmu. Ada yang mau? Ada yang mau? Maka hati-hati. Anak muda dinasihati itu, betapa banyak anak jadi fitnah. Kalau ada anak di Tasik ini mendahulukan panggilan handphone daripada orang tuanya, ingat Syekh Juret, ingat Malin Kundang, ingat siapapun, tidak akan kebahagiaan, tidak dapatkan dunia sampai akhirat. Kalau anak kau mendahulukan panggilan orang tua daripada panggilan handphone daripada panggilan orang tua, kalau minta uang jangan dikasih, sudah minta kepada handphone. Karena kamu mendahulukan handphone, kamu lahirnya dari handphone tuh hamil, terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Anak apa itu semuanya? Maka yang pertama, mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan, disebut berkah pertama, jangan lupakan hubungan dengan Allah. 2, sifatnya batiniah. 3, tidak bisa diukur. Dan yang keempat adalah ziyadatul khair. Inti dari berkah adalah kalau kamu bertambah kebaikannya, menjadi pribadi yang pesona, menjadi suami yang paling baik untuk istrinya, untuk suami yang paling baik untuk suaminya. Karena banyak wanita sekarang lebih pinter menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan banyak laki-laki sekarang lebih pinter menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Ibu-ibu kalau mau jagongan, mau kondangan, kalau mau resepsi dandan 3 jam, betul? Kerudung aja 12 meter, diputer sana puter, naikkan turun, kumpulkan di tengah. Jadi kalau jalan ya buah sampah gitu.
Kadang-kadang dalemannya ini ciputnya, mohon maaf ciput, dalemannya itu miring separuh, jadi kena mata satu kayak bajak laut. Masya Allah. Begitu kalau keluar rumah. Tapi di rumah kadang-kadang suami datang, daster seminggu digantung pakai lagi, gantung pakai lagi, gantung pakai lagi. Kadang-kadang daster satu penitinya 8, Masya Allah. Betul nggak Bu? Padahal keluar rumah aja kadang-kadang wah, bulu mata aja dulunya dijepit, sekarang beli 5 cm tinggal nempelkan. Saya ini kalau syuting yang lama, bukan syutingnya, nunggu Desi Ratnasari, Cika, Tia Arista itu nempelkan bulu mata itu 5 cm, jadi jalan kayak kepiting itu, Masya Allah. Jadi kalau berdiri di pinggir jalan kedip kita aja, angkot pinggir semuanya. Saya itu pernah syuting luar di syuting di outdoor, tiba-tiba cut, kenapa kena angin kenceng itu, ini hilang satu, mohon maaf. Ngapain di Arista, kenapa Tia kenapa, ternyata bulu matanya hilang satu panjang, satu kayak Casper, nggak ada apa-apanya. Nggak fair. Bu, ibu kalau tidak pandai menservis suami ibu akan banyak terlayani di luar rumah. Di mall-mall itu ya Allah, wanitanya kutilang, kurus, tinggilang, sehingga ya bilang. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, kayak gembrot, biasa kayak gentong. Bertamu aja ya Allah, duduk di kursi, bangkit tuh kursinya ngikut, Masya Allah, luar biasa. Ibu tahu di mall itu, wanita lebih senang kalau laki-laki senang di mall, karena warnanya kadang-kadang bajunya itu, aduh, yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang. Roknya mini 15 cm, dikasih belahan 10 cm di depan, tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negara cuma 3 cm. Itu santri itu kalau masuk mall, wah 40 ayat hafalannya hilang semuanya dapat itu. Maka sebaik-baik wanita yang paling baik untuk suaminya, kadang-kadang keluar itu Bulgari, Birkadin, Lacoste, Dolce Vita, wangi-wangi. Begitu di rumah baunya balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, minyak gosok, minyak putih. Ya Allah, kerudungnya kebuka putih, dikira lehernya putih, koyok salon waktu terbel. Ilfillah, bapak-bapak dengerin, jangan pura-pura mainan handphone. Sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Kenapa? Karena laki-laki sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri dia. Dengerin, kalau istri curhat, dengerin, karena wanita itu kepuasannya kalau bisa menangis di pelukan suami. Maka kalau ada istri nangis, biarkan sampai air matanya habis. Kalau perlu tambahin air, habis ya air matanya. Kadang-kadang istri orang curhat dikasih 3 jam. Begitu istrinya tanya, asal jawab, dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Sudah makan? Sudah. Nggak makan mati. Ada nggak suami yang seperti itu? Ada nggak? Berarti ya suami mesti itu. Bapak, kalau bapak sampai nyakiti hati istri, pertama, wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Maka janda di Tasik ini jauh lebih banyak daripada duda. Karena wanita itu, orang itu kuat menyimpan memori, wanita itu sulit untuk move on, wanita itu ahli sejarah. Baru pertama apa? 2010 gitu, 2011 gitu. Ayo, handphone punya siapa? CC apa? Itu Saiful, Saiton itu Saiful apa? Maka sebaik-baik handphone suami harus bisa dipakai istri, handphone istri harus dipakai suami. Kalau belum mulai nanti, bapak handphone suami serahkan istri seminggu, terus cek tensinya gimana. Nanti Pak, Bu, Ibu, nanti sesekali telepon suami. Kalau namanya Indang, Tuti, Wati, namanya Rahma, gitu. Kok ditulis di sini ini, mohon maaf, namanya Rahma, ditulisannya Mahbub, misalnya itu. Kok misalnya, kok namanya Bebeb, Yayang, Cinta, My Love, Hane, oke. Tapi kalau namanya Rahma, ditulisnya sini Mabes Polri, Mako Brimob, Bareskrim, wah, apalagi Mak Lampir telepon. Maka kalau bisa handphone suami nanti serahkan istri seminggu, terus bapak beli lagi dengan nomor baru, simpen di kantor. Karena handphone ini bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Dari handphone ini terjadi banyak perceraian, perselingkuhan, KDRT, terjadilah celebek, CL. Masya Allah. Halo. Kedua, kalau wanita itu, makanya janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda.
Janda ditinggal mati suaminya ada 4 bulan 4 tahun nggak kawin lagi. Tapi jangan harap Bu, kalau yang mati ibu, suami ibu nggak usah nunggu 4 tahun, 2 minggu aja bisa kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, buat tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Apa biar cepet kering Mas? Ada suami istrinya mati nggak disolatkan, malah dilangkai. Kenapa? Karena saya boleh kawin lagi, syaratnya langkai dulu. Dasar laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang sendiri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama wanita, sama laki-laki. Halo? Ketiga, kalau wanita tersakiti biayanya mahal. Karena kalau wanita itu nangis, air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, bulu mata, segala macam, krim malam, krim siangnya semua. Kalau laki-laki nangis, santri ini nggak ada biayanya. Kelihatan kamu sabun muka aja nggak pakai, itu sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk nyuci, makanya warna kulitnya sama semuanya. Mana tangan, kaki sama muka sama semuanya, itu nggak jelas ini. Sabun colek untuk mandi, untuk nyuci, untuk halo. Dan kalau Anda menyakiti wanita, telah menyakiti hati seluruh keluarga besarnya. Maka ciri dari berkah itu adalah ziyadatul khair. Yang keempat, 1, sifatnya ilahiyah. 2, berkah itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. 3, berkah itu tidak bisa diukur, nggak bisa mohon maaf Pak PJ dapat 5 ton, Pak Firman dapatnya 10 ton, saya dapat 2 kilo, nggak bisa. Yang keempat, inti dari berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa yang harus dipertambah? Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 36, browsing sebentar. Masih punya paket data nggak? Lain kali kalau jadi MC saya itu beli paket datanya yang 5 giga. Jangan wifi-nya numpang terus di kantor. Ayo, An-Nisa ayat 3, terjemahannya saja. Ya, Arabnya jangan lama. Hafalkan, siapa yang hafal 10 ini 100.000. An-Nisa 36. Wah, butullah. Terjemahannya saja. Arabnya kelamaan. Iqra baru jilid 2 kan? Perhatikan baik-baik, inilah yang akan jadi berkah. Maka kota Tasik, rumah kita, pesantren kita, tempat tinggal kita, kampung kita akan diberkahi kalau 10 ini terwujud di rumah kita. Ayo baca 10, hafalkan. Siapa yang hafal nanti berdiri 100.000. Ini mulai Pak Ustaz? Ayo mulai ya. Artinya, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. 1, perbaiki hubungan dengan Allah, jangan ada syirik. Kenapa? Karena sekali Anda berbuat syirik, 40 hari sholatnya nggak diterima. Allah lebih cemburu kepada orang yang berbuat syirik daripada suami kepada istri. Maka 1, perbaiki hubungan dengan Allah. Halo? 2, berbuatlah kebajikan kepada kedua orang tua. Kedua orang tua. Perhatikan baik-baik, kedua orang tua kita. Ya, ya, masalah. Nanti nggak boleh hanya dari Pak PC, dari Pak anggota Dewan juga. Ini kurang anggota Dewan juga, ya, dari Pak Sekda juga, dari dan Lanut juga, iya. Dari Kapolres ya, Pak Kapolres ya, ya. Ini kurang, ini cuma 5 orang ya. 1, perbaiki hubungan dengan 2, perbaiki hubungan dengan orang tua. 3, kerabat. Kenapa? Karena kita belajar agama dan budaya. Kenapa agama dan budaya? Karena agama harus lihat budaya, budaya harus diatur agama biar nggak sesat. Halo? Menghormati orang itu agama, tapi caranya sesuai budaya di Tasik. Di Arab itu kalau menghormati orang pegang jenggot, ya Syekh, kif halak. Tapi jangan dilakukan di sini. Ketemu Pak Kiai, gimana kabarnya? Pak Kiai udah kurang ajar. Di sini kalau dinasihati, di Jogja itu kalau dinasihati nunduk, tapi di Sumatera Barat tidak dinasihati nunduk, lihat wajah Bapak supaya fokus. Tapi kalau di Jogja, di Solo, di Jawa dinasihati lihat wajah Bapak, tak colok matamu, ya berani ya. Kenapa? Karena itu Buddha. Maka agama, maka kita kenalkan kerabat. Keempat, kepada anak yatim. Anak yatim. Dan saya termasuk orang yang peduli pada anak yatim. Entah dari teaching, training, syuting, semuanya itu Masya Allah. Semuanya saya dapat amplop dari manapun, semuanya saya serahkan pada anak yatim.
karena istri saya yatim. Nah, serius, istri saya itu yatim piatu, saya juga yatim piatu. Jadi mohon maaf Pak PJ, saya itu sepasang yatim piatu. Jadi kalau mau sedekah ke saya, ini untuk saya saja. Ini saya yatim. Bukan yatim yang itu, tapi yatim yang mana? Lanjut. Orang miskin. Yang miskin, karena kalau hanya yatim, Pak Jokowi pun yatim piatu, Pak Prabowo pun yatim piatu, Erick Thohir yatim piatu, biar gak kampanye. Ya Puan Maharani juga yatim, biar gak kampanye. Anies juga yatim. Oh, siapa lagi? Megawati yatim piatu. Siapa lagi? Siapa lagi? Ganjar juga yatim piatu. Ahok juga yatim piatu. Udah terserah tuh. Wes pokoknya banyak, tapi bukan itu yang lanjut. Kepada tetangga dekat dan jauh. Perhatikan ayat ini, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ayat ini gak bicara tetangganya muslim atau non muslim. Tetangganya mau Kristen, Hindu, Buddha, Dharma Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gatot Loco, mau Sunda Empire, gak peduli. Maka kalau nolong orang jangan lihat suku ras agamanya. Sanggup? Setuju? Oh kebakaran OPDP biarin, oh Nasdem panas satu, oh PKS biarin aja, apa gitu? Kira-kira kalau mau nolong, aduh tolong ntar kamu Jawa, Sunda, Dayak, Sunda, itu Jawa Barat, Jawa Tengah apa, Jawa Barat, Islam apa Kristen apa Hindu, aduh tolong Islam NU apa Muhammadiyah, aduh NU PKB P3 apa Demokrat, aduh Demokrat AHY apa Muldoko, udah mau mati, aduh tolong AHY lebarannya Jumat apa Sabtu, aduh saat Jumat tarwehnya 20 apa 8 20 pakai kunut nggak pakai, ayo kemarin pilih Prabowo apa pilih Anies apa sudah muter baru tolong. Masa mau nolong dia suku ras agama anatomi, pingsan, cantik, bantuan pernapasan, tapi sudah tua, pakai selang aja apa gitu. Walaupun kamu sholat sampai jidatmu hitam, dengerin bacaannya bagus, bismillahirrahmanirrahim. Haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali. Mau rumahnya Mekah, jadi deket dengan Ka'bah itu zaman Nabi. Tapi kalau kamu nggak baik dengan tetangga, hilang imanmu, maka berbaik. Kalau kita kebakaran, yang nolong tetangga apa ketua partai? Kalau kita kebakaran, yang nolong anggota dewan apa tetangga? Kalau kita ada musibah, yang nolong presidennya apa tetangga? Maka perbaiki hubungan dengan tetangga. Yang kedelapan, kepada teman sejawat. Teman sejawat, teamwork. Maka perlu, karena rezeki kita bangun dengan teman sejawat. Yang kesembilan, orang yang sedang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan. Kalau ada orang Jogja ke Tasik, itu termasuk Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan. Maka diantar, dijemput, dikasih oleh. Paham nggak ini panitianya? Kadis Puranya ini mohon maaf, paham nggak Pak Kadis Pura ini? Diantar, dijemput, dikasih oleh-oleh. Datang jam 4 pagi, saya lihat mana panitianya nggak ada ini. Untung ada Dokter Ahmad ini semuanya. Halo, jelas ya, paham ya maksudnya? Itu orang dalam perjalanan. Jadi kalau orang Jogja ada di Tasik, itu Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan. Diantar, dijemput, dikasih oleh. Paham nggak itu panitia? Yang ke-10, yang terakhir hamba sahaya. Hamba sahaya, orang atasan harus baik dengan bawahan, bawahan dengan atasan. Pemerintah harus mensejahterakan rakyat, rakyat harus mendoakan kebaikan untuk pimpinannya. Hari ini Indonesia nggak sehat, kesejahteraannya dipertanyakan, sementara rakyat ada pimpinan sakit. Saya bosen tuh, semua doanya jelek. Ada pimpinan sakit, ada seorang pejabat tinggi sakit, itu saya lihat netizen, mudaro cepat mati. Ada yang doakan baik, mudah-mudahan tetap hidup, ya Allah hidupkan dia, jangan cepat mati, biar merasakan penderitaan dulu. Gak sehat ini, doakan kebaikan. Penting bawahan apa atasan? Dua-duanya penting. Atasan gak ada bawahan kacau, bawahan gak ada atasan kacau. Bapak mau hanya pakai atasan, gak pakai bawahan. Lomba 17-an hanya pakai atasan, gak bawahan. Jalan klunteng, lato-lato, tek. Ibu-ibu mau hanya pakai bawahan, gak pakai atasan. Persatuan Indonesia. Masya Allah. Yang terus
Tadi baru 2 tadi ya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, terus kepada karib kerabat. Yang keempat kepada anak-anak yatim. Ya. Yang kelima terus Ya udah kasih keberanian banyak ya, banyak. Ya, salam ya. Salam sama mamahmu sama. Ya. Maaf, saya malam ini nggak bisa ke sana ya. Baik Bapak Ismanya, tanamkan rumah kita harus jadi 9 fungsi. Saya terangkan nanti lain kali. 1, rumah kita harus jadi musola. Gagal kita punya rumah kalau rumah tidak untuk ibadah. Semuanya berawal dari rumah. Kalau rumah baik, insya Allah masyarakat baik, negara ini jadi baik. Dimulai dari Tasik. Biarkan semua orang itu semuanya tawuran, tapi pastikan di Tasik ini aman, damai, tentram. Setuju? Sebelum saya akhiri, kalau baik katakan yes, kalau jelek katakan no way. Biar malaikat langsung mencatat ini komitmen pada tabligh akbar hari ini. Semuanya kalau baik katakan yes, kalau jelek katakan no. Hidup damai. Hidup damai. Pengajian. Tawuran. Judi online. Slot. Mabuk-mabukan. Tertib lalu lintas. Poligami. Yes, we. Kalau yes aja, no way. Yes, we. Ulang semuanya. Hidup damai. Kampanye harmonis. Silaturahmi. Perjudian. Mabuk-mabukan. Tertib lalu lintas. Hormat orang tua. Hormat guru. Sedekah. Hidupkan masjid. Makmurkan masjid. Baik dengan tetangga. Tawuran. Narkoba. Pacaran. Masih JSB lagi. Allah sudah mencatat niat kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kota Tasik ini. Sekali lagi, rumah harus jadi musola, rumah harus jadi madrasah, tempat pendidikan ilmu agama dan budaya. 3, rumah harus jadi maskanah, tempat untuk sakinah. Rumah harus jadi al-marham, tempat untuk kasih sayang. Rumah harus jadi al-maskur. Rumah harus jadi, sebetulnya mau saya lanjut sana tapi sudah tidak kondusif. Udah itu saja, udah 2 jam saya sudah bicara. Ini kalau di TV udah tangan 4 kali. Mudah-mudahan panitia paham maksud saya. Baik, saya rasa itu saja. Mungkin ada dialog, mungkin ibu-ibu ada pertanyaan. Tidak ada. Baik, bapak ada pertanyaan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya rasa itu saja. Mungkin ada pertanyaan, Bu. Oh, nggak ada. Baik, kalau nggak ada, saya rasa itu saja. Kurang lebih mohon maaf karena tadi dari awal sudah dipantun, maka izinkan saya tutup dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan Gisel. Gisel sudah jadi tersangka, gading sudah kawin lagi, itu gading Martin. Ini saja. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Tasik Malaya ini bikin acara apa saja, ngundang saya lagi. Gajah Mungkur Wonogiri setelah saya matur, panitia jangan lupa administrasi. Bukan itu semuanya. Tolong Dokter Ahmad tanggung jawab dirimu yang ini. Tolong Dokter Ahmad itu penyakit dalam itu. Dan sorry sama Mahbub, tolong itu ingat. Kok nggak nanya nomor rekening, nggak nanya apa, semuanya lewat kamu, ini nggak ada panitia semuanya. Jadi tolong semuanya mudah-mudahan diberkahi rezekinya dan dipanjang usianya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pak Ustadz telah menyampaikan dan juga ditutup dengan pantun. Mohon izin saya menyampaikan pantun sedikit aja. Buah duren daun petei, Bapak Ustadz Wijayanto keren. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ustadz di kesempatan si malam hari ini.